Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Agustin Kristi Antri Rahayu NIM 005, Dila Fortuna Oktaviani NIM 016, Khairunisa Yuniasih NIM 029, dan M Nanang Febrianto NIM 040 yang akan membahas mengenai penaksiran fungsi permintaan. Yang subbabnya adalah sebagai berikut: 1. Metode penaksiran permintaan. 2. Wawancara, survei, dan eksperimen. 3. Analisis regresi. Materi yang pertama adalah metode penaksiran permintaan. Penaksiran permintaan adalah suatu proses pengamatan dan penaksiran suatu permintaan produk barang atau jasa di pasaran. Penaksiran permintaan itu sendiri adalah suatu proses menemukan nilai-nilai koefisien dari fungsi permintaan suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat permintaan. Pada dasarnya, terdapat dua metode untuk mengestimasi koefisien permintaan, yaitu yang pertama, metode langsung, dan yang kedua, metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang langsung melibatkan konsumen, misalnya melalui wawancara dan survei, pasar simulasi, dan eksperimen pasar terkendali. Sementara itu, penaksiran permintaan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya-upaya untuk menemukan hubungan-hubungan statistik antara variabel dependen dengan independen. Teknik korelasi sederhana dan analisis regresi berganda merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menemukan hubungan-hubungan tersebut. Metode penaksiran permintaan secara langsung tercakup secara rinci dalam riset pasar, sedangkan metode tidak langsung dibahas dalam metode kuantitatif. Selanjutnya, saya Khairunisa akan menjelaskan tentang wawancara dan survei. Metode penaksiran permintaan secara langsung adalah dengan cara mewawancarai para pembeli potensial mengenai beberapa jumlah kenaikan atau penurunan produk yang mereka beli jika harga atau salah satu dari variabel berubah. Cara ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah kuesioner yang diberikan kepada kelompok sampel pembeli. Pendekatan model wawancara seperti ini terlihat sangat sederhana, namun kenyataannya sangat sulit untuk dilakukan dengan alasan yaitu: yang pertama, individu yang akan diwawancarai atau disurvei harus mewakili pasar secara keseluruhan agar hasilnya merata. Oleh karena itu, sampel yang cukup besar yang dikumpulkan secara acak harus diwawancarai untuk menghasilkan taksiran reaksi pasar yang masuk akal atau reasonable terhadap perubahan yang dikehendaki, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian, yang kedua, yaitu terjadinya interview bias atau bias pewawancara. Maksudnya, distorsi jawaban responden yang disebabkan oleh si pewawancara. Terkadang, orang yang diwawancarai enggan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dengan jujur karena beberapa hal, seperti malu atau menghindari suatu keadaan. Biasanya, hal ini terjadi jika wawancara dilakukan melalui telepon. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan antara intensi dan tindakan. Masalah ini sering disebut juga dengan masalah respon aktuari. Kemudian, banyak sekali penelitian yang dilakukan untuk mempelajari masalah perumusan kuesioner ini dengan tujuan agar hasil wawancara, survei, dan kelompok sasaran dapat dipercaya. Bentuk pertanyaan yang mempengaruhi sifat jawabannya. Pertanyaan terbuka memungkinkan konsumen untuk mengungkapkan jawabannya dengan kata-kata sendiri, sedangkan pertanyaan terstruktur atau seperti pilihan ganda akan menghasilkan satu jawaban saja, dan jawaban tersebut bisa berbeda dari harapan peneliti. Pemilihan kalimat yang digunakan pada saat wawancara juga perlu diperhatikan, karena satu kata bisa mengandung banyak makna. Pertanyaan juga harus berurutan agar jawaban dari responden lebih akurat dan tidak menimbulkan reaksi emosional yang dapat menyebabkan timbulnya jawaban yang menyimpang atau membuat konsumen menolak untuk melanjutkan wawancara. Seseorang yang akan melakukan wawancara harus mematangkan proses kuesioner dan menganalisis secara kritis dalam menginterpretasikan hasil-hasil survei tersebut. Berikut adalah contohnya.
suatu perusahaan sepatu Vania ingin memperkenalkan produk terbaru mereka dan ingin menaksir kurva permintaan untuk sepatu baru itu. Para staf Departemen Riset Pasar telah membuat survei kuesioner yang 1.000 orang yang diwawancarai pada saat mereka berbelanja barang yang sifatnya sama. Orang yang diwawancarai masing-masing diminta untuk memilih salah satu dari 6 jawaban. Apakah mereka ingin membeli sepatu baru itu pada 5 tingkat harga? Jawabannya yaitu yang A sama sekali tidak dengan nilai 0,0, yang kedua B nampaknya tidak dengan nilai 0,2, kemudian C barangkali mungkin dengan nilai 0,4, kemudian yang D nampaknya suka dengan nilai 0,6, kemudian yang E sangat suka dengan nilai 0,8, dan F pasti iya dengan nilai 1,0. Berikut adalah tabel perusahaan sepatu Vania ringkasan jawaban kuesioner. Pada tingkat harga di Rp9.000 itu responden A atau yang memilih tidak suka itu terdapat 500 responden, kemudian yang nampaknya tidak 300, kemudian yang barangkali mungkin 125, kemudian yang nampak suka 50, yang sangat suka 25, dan pasti iya adalah 0. Dari data di atas, kita dapat memperoleh nilai harapan jumlah yang diminta pada setiap tingkat harga. Contoh, pada tingkat harga Rp9.000, harapan dari penjual setiap kelompok responden adalah jumlah dari kuantitas sama dengan 500 dikali 0,0 dari sama sekali tidak tadi, ditambah 300 dikali 0,2, ditambah 125 dikali 0,4, ditambah 50 dikali 0,6, ditambah 25 dikali 0,8, ditambah 0 dikali 1,0 menghasilkan 160 unit. Berarti jumlah kuantitas yang diharapkan ada 160 unit. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung harga jumlah yang diminta pada harga 8.000, 7.000, dan seterusnya. Berikut adalah kurva permintaan penaksiran dan MR perusahaan sepatu Vania. Kemudian ada pasar simulasi. Alat lain untuk mengetahui respon konsumen terhadap perubahan harga atau kegiatan promosi adalah dengan cara membuat suatu pasar simulasi buatan dan mengamati perilaku partisipan terpilih dalam pasar simulasi tersebut. Cara seperti ini disebut klinik konsumen dan dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada para partisipan tersebut dan meminta mereka agar membelanjakan uang tersebut pada lingkungan toko buatan itu. Dari hasil uji pasar simulasi ini harus dicermati secara cermat. Ada kemungkinan para partisipan membelanjakan uang mereka sendiri, dan ada kemungkinan mereka memilih produk yang turun harga agar mereka terlihat seperti pembelanja yang hemat. Metode seperti ini nampak membutuhkan banyak waktu dan biaya. Namun, metode ini dapat memberikan wawasan untuk mengetahui kesadaran harga konsumen dan reaksi mereka terhadap variabel tertentu. Selanjutnya, eksperimen secara langsung. Eksperimen ini membutuhkan orang-orang yang secara nyata ingin membelanjakan uangnya untuk barang atau jasa yang mereka inginkan, di mana perusahaan akan memilih satu kota atau lebih, pasar regional atau suatu negara, dan melakukan eksperimen pada pasar uji tersebut dengan tujuan untuk mencari tahu bagaimana penerimaan konsumen atas produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan dan mengidentifikasi perubahan dari satu variabel yang dapat dikendalikan atau berapa banyak jumlah produk yang akan diminta oleh konsumen. Contohnya, misalkan saja pada sebuah pasar regional perusahaan dapat memotong harga produk sebesar 10% dan membandingkan reaksi penjualan pada pasar regional tersebut dengan pasar regional yang lain. Contoh yang lain, perusahaan dapat melakukan promosi di pasar tertentu untuk menilai dampak dari suatu perubahan sebelum menanggung biaya dan risiko yang lebih besar untuk melakukan perubahan tersebut di seluruh wilayah negara. Analisis regresi. Gunakan untuk menemukan derajat ketergantungan satu variabel terhadap satu variabel lainnya atau lebih. Dapat diterapkan untuk mencari nilai dari koefisien-koefisien fungsi permintaan. Sebab koefisien-koefisien tersebut menunjukkan pengaruh dari variabel yang menentukan permintaan sebuah produk yang terdiri dari variabel dependen Y dan independen X yang saling berhubungan. Analisis yang digunakan. Yang pertama, analisis runtut waktu.
menggunakan observasi yang telah dicatat selama waktu tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, tingkat harga dan penjualan bulanan suatu produk dari suatu perusahaan yang telah dikumpulkan selama 6 atau 12 bulan. Yang kedua, analisis seksi silang, menggunakan observasi perusahaan yang berbeda dengan ruang lingkup bisnis yang sama dan dalam waktu atau periode yang sama. Linearitas persamaan regresi. Yang pertama, bentuk linear, yang merupakan fungsi dari variabel X atau beberapa variabel X. Setelah mendapatkan data, maka dapat menentukan bentuk ketergantungan variabel Y terhadap variabel X. Dengan persamaan, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus sampai Bn Xn plus E. Yang kedua, bentuk non-linear, nilai X dan Y ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma atau bentuk yang sistematis. Y sama dengan A X1 pangkat beta 1 X2 pangkat beta 2 atau log Y sama dengan log A plus B1 log X1 plus B2 log X2. Yang ketiga adalah bentuk kuadratik, menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang dikuadratkan. Persamaannya, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 kuadrat. Penaksiran parameter regresi menggunakan metode kuadrat kecil atau OLS yang merupakan proses matematis untuk menentukan intercept dan slope garis yang paling tepat untuk menghasilkan kuadrat deviasi yang minimum. Dalam grafik tersebut, titik-titik bintang dapat menghipotesiskan bentuk hubungan Y sama dengan A plus BX. Untuk mendapatkan nilai A dan B menggunakan persamaan berikut. A sama dengan Y bar min BX bar dan B N sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat, dimana Y bar merupakan rata-rata nilai Y, X bar merupakan rata-rata nilai X, dan sigma melambangkan jumlah. Sebagai contoh, misalnya seorang pengusaha besar buah-buahan menjual rambutan hasil kebunnya di 6 toko. Datanya yang ada di tabel. Selanjutnya adalah mencari nilai XY dengan cara mengkalikan harga X dengan harga Y. Misalnya 0,79 dikali 4,650, maka diperoleh hasil 3,6735. Kemudian mencari nilai X kuadrat yang diperoleh dari harga X yang dikuadratkan. Misalnya 0,79 kuadrat, maka diperoleh hasil 0,6241. Dan mencari nilai Y kuadrat yang diperoleh dari harga Y yang dikuadratkan. Misalnya 4,650 kuadrat, maka diperoleh hasil 21,6225. Setelah hasil XY, X kuadrat dan Y kuadrat diperoleh, maka dapat dijumlahkan. Kemudian menghitung nilai B dengan cara N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat, maka B diperoleh min 5,0595. Kemudian menghitung nilai A dengan menentukan nilai Y bar dan X bar dengan rumus Y bar sama dengan sigma Y per N sama dengan 26,1 per 6 sama dengan 4,35, dan X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 4,96 per 6 sama dengan 0,8267. Setelah itu dimasukkan ke persamaan A, maka diperoleh hasil A sama dengan 8,5327. Jadi Y sama dengan A plus BX sama dengan 8,5327 min 5,0595X. Efisien determinasi R kuadrat. Jika R kuadrat sama dengan 0,90, maka menyebabkan 90% perubahan pada variabel independen. Jika nilai R kuadrat rendah, maka hubungan antar variabel dependen dan independen juga lemah. Rumus persamaan R kuadrat dalam kurung N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat dan dikuadratkan. Data yang ada di tabel dimasukkan ke dalam persamaan, maka akan diperoleh hasil R kuadrat sama dengan 0,8624. Jadi R kuadrat menunjukkan hasil 0,8624, di mana lebih dari 86% variasi pada observasi penjualan disebabkan oleh perubahan harga. Kesalahan baku penaksiran. Dengan kesalahan baku penaksiran dapat menghitung interval keyakinan. Interval keyakinan adalah kisaran nilai di mana observasi aktual diharapkan terletak dalam persentase tertentu. Kesalahan baku penaksiran dapat dihitung dengan persamaan SE sama dengan akar sigma Y kuadrat min A sigma Y min B sigma XY per N min 2. Data yang ada di tabel dimasukkan ke dalam persamaan, maka akan diperoleh SE sama dengan 0,64555. Dimisalkan X sama dengan 0,85000, maka Y sama dengan 8,5327 min 4,3006. Jadi Y sama dengan 4,23
2321 dengan batas interval terletak antara 2940,9 unit dan 5523,3 unit. Kesalahan baku koefisien. Kesalahan baku koefisien bila relatif kecil memungkinkan bahwa nilai beta mendekati nilai yang benar dengan persamaan SE per akar E kuadrat min N sigma X bar kuadrat. Bila koefisien taksiran beta adalah min 5,0595 maka hasilnya adalah 1,5792. Jadi batas 95% keyakinan untuk koefisien taksiran adalah min 1,9009 dan min 8,2181. Bila koefisien regresi penaksiran 2 kali lebih besar dari kesalahan baku, maka secara signifikasi berbeda dari 0 dan ada hubungan statistik yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Masalah-masalah dalam analisis regresi. Yang pertama, kesalahan spesifikasi, menetapkan bentuk hubungan yang keliru, misalnya bentuk linear padahal non-linear atau sebaliknya, serta terabaikannya variabel independen yang terpenting. Kedua, kesalahan pengukuran, penetapan harga yang relatif rendah dari daftar harga, serta faktor lain seperti wawancara yang keliru, nilai R kuadrat yang kecil. Ketiga, persamaan simultan, terlalu sedikit data yang digunakan. Biasanya data runtut waktu tidak stabil karena perubahan pendapatan konsumen serta pola preferensi. Keempat, multikolinearitas diakibatkan oleh variabel independen yang tidak independen sehingga hasil analisis regresi tidak mampu mendeteksi hubungan yang benar. 5. Heteroskedastisitas mempengaruhi kesalahan baku koefisien yang memberikan indikasi yang salah dan menyebabkan koefisien determinasi terlalu besar. Keenam, autokorelasi, kesalahan yang tidak sesuai dengan batasan analisis regresi menimbulkan kesalahan yang beruntun.